Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat, bahagia ya. Oke, mari kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab Allah? Pengertiannya begitu ya. Apa nak pengertian iman kepada kitab Allah? Pengertian iman kepada kitab Allah menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan. Kemudian menurut istilah itu meyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Kitab-kitab Allah itu ada 4. 1. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pembahasan kita sekarang tentang dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Dengan kitab Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 16. Pembahasan pertama adalah Taurat. Apa itu Taurat? Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Kitab ini diturunkan untuk pedoman bagi bangsa Israel pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat dikenal dengan isinya The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Taurat sendiri memiliki arti hukum atau syariat. Bahasa yang digunakan dalam kitab ini adalah bahasa Ibrani. Kitab Taurat juga disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 2. Dalil tentang kitab Taurat. Ya, walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun, yang artinya dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Terus pokok-pokok ajaran kitab Taurat itu apa saja? Pokok-pokok ajaran kitab Taurat itu: 1. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadiratku. Jangan membuat patung ukiran. Jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah kamu akan hari Sabtu. Sabat ya, kalau sekarang biasa disebut dengan hari Sabtu, supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada ibu bapakmu, jangan membunuh sesama manusia, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi palsu, dan yang terakhir adalah jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu sebagai pedoman manusia setelah kitab Taurat. Kitab Zabur itu diterima Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 Masehi, sebelum Masehi ya.
di daerah Yerusalem. Kitab Zabur diturunkan sebagai pedoman untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Kitab Zabur atau Mazmur berisikan nyanyian pujian kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, sama seperti kitab Taurat. Kitab Zabur juga disebut dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 55. Dalil tentang kitab Zabur, ya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Pokok-pokok ajaran kitab Zabur apa saja? Pokok-pokok ajaran kitab Zabur: 1. Pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah beserta sifat-sifatnya. Nasihat-nasihat kebaikan, kisah para nabi dan rasul yang akan datang, kisah tentang umat dan kaum terdahulu. Kemudian ungkapan hidup Nabi Daud, permohonan ampun kepada Allah yang diungkapkan Nabi Daud atas dosanya. Sukacita yang dirasakan Nabi Daud alaihissalam setelah meraih kemenangan atas musuh. Dan yang terakhir adalah zikir dan doa. Kemudian kitab selanjutnya adalah Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah sebagai pedoman umat manusia yang tujuh adalah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai penerima kitab ini. Kitab Injil berisikan pokok ajaran hidup dengan zuhud, menjauhi ketamakan dan kerusakan di dunia. Allah mewahyukan kitab ini pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem dan ditulis dengan bahasa Suryani. Kitab Injil menjadi pedoman kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Dan di dalam Al-Quran, keterangan tentang kitab Injil ditegaskan pada Quran surat Maryam ayat 30. Dalil tentang kitab Injil: Qala ini Abdullahi atani kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Pokok-pokok ajaran kitab Injil ada 4. 1. Perintah kembali mengisahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian kitab yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab terakhir yang diturunkan Allah dan menjadi pedoman manusia hingga hari kiamat besok adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir atau Khataman Nabiyyin. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara bertahap dan membacanya bernilai ibadah. Kitab ini merupakan penyempurna dan membenarkan kitab-kitab Allah sebelumnya. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi dan dalam kurun waktu 611 sampai 632 Masehi, wahyu Allah pertama kali turun dan diterima Rasulullah Muhammad di Gua Hiro. Dalil tentang Al-Quran: Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalal taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.
Isi kandungan Al-Quran itu apa saja sih, nak? Isi Al-Quran atau isi kandungan di dalam Al-Quran itu ada 4. 1, tauhid. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga, ibadah atau muamalah. Ibadah muamalah itu ya. Dan tarikh atau sejarah. Kemudian dalilnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurun dengan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Perbedaan kitab dengan suhuf apa saja? Kalau kitab isinya tentu lebih lengkap ya, bentuknya dari kitab sudah dibukukan. Kitab biasanya berlaku lebih lama. Tapi kalau suhuf ada sebagian hukum yang tidak tercantum, masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah dan sifatnya sementara. Setelah mempelajarinya tentang iman kepada kitab Allah, tentu kita menjadi tahu hikmah beriman kepada kitab Allah. Hikmahnya apa saja, nak? Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu seperti kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa yang membelah lautan, begitu nggih. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Dan kemudian meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, itu semua tentang paparan pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.